Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hubungan kepegawaian pusat dan daerah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan kepegawaian pusat dan pemerintahan daerah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal tersebut, lebih baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kepegawaian. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa kepegawaian merupakan salah satu sumber daya yang diperlukan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal-hal yang berhubungan pegawai disebut dengan kepegawaian, di mana kepegawaian berasal dari kata dasar pegawai yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepegawaian adalah segala hal yang mengenai kedudukan, kewajiban, hak, dan pembinaan pegawai menjadi pendukung atau penghubung antara karyawan dengan organisasi. Itulah tadi pengertian dari kepegawaian. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai administrasi kepegawaian. Di sini teman-teman dapat lihat ada dua pengertian administrasi kepegawaian yang saya ambil, yaitu yang pertama menurut Handoko pada tahun 2000 dan yang kedua yaitu menurut Nigro pada tahun 1963. Handoko berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah penarikan, seleksi, dan pengembangan, pemeliharaan, pembinaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik tujuan-tujuan individu ataupun organisasi. Yang kedua yaitu menurut Nigro. Nigro berpendapat bahwa administrasi kepegawaian adalah seni memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai-pegawai lama sedemikian rupa sehingga dari tenaga kerja itu diperoleh mutu dan jumlah hasil serta pelayanan yang maksimum. Jadi, kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kepegawaian adalah suatu proses yang berisi cara-cara yang sedemikian rupa untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan pelayanan yang prima demi mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pegawai negeri adalah sarana atau alat yang menggerakkan dan menggiatkan agar segala kegiatan organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di mana pegawai negeri inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan pembangunan pemerintahan sesuai dengan bidang tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau tujuan tertentu. Itulah tadi pengertian mengenai administrasi kepegawaian menurut kedua ahli ini. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan dasar hukum kepegawaian. Dasar hukum kepegawaian ini dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahannya, di mana hubungan antara pemerintah dengan pegawai negeri yang diatur oleh peraturan hukum, di mana ada banyak peraturan hukum yang mengatur tentang kepegawaian, baik yang bersifat pokok yang berbentuk undang-undang maupun yang bersifat pelaksana dari aturan pokok seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri penyalahgunaan peraturan negara, peraturan kepala badan kepegawaian negara. Dengan demikian semua peraturan itu merupakan dasar hukum kepegawaian, maka dapat dikatakan sebagai seluruh aturan yang mengatur segala sesuatu tentang pegawai negeri. Peraturan pokok yang mengatur tentang kepegawaian dalam perspektif hukum nasional yang berfungsi sebagai landasan hukum yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Di sini ada dua pasal, yaitu pasal yang pertama dalam undang-undang ini dimaksud dengan yang pertama yaitu pegawai negeri adalah mereka yang telah
memenuhi syarat yang ditentukan oleh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dan sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pula. Yang kedua yaitu pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat atau memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga itu jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara dan kepenelitian pengadilan. Yang keempat yaitu atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya membawahi seorang atau lebih dari pegawai negeri. Yang terakhir yaitu pejabat yang berwajib adalah pejabat karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya itu pasal 2, di mana pegawai negeri ini terdiri dari pegawai negeri sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pegawai negeri sipil ini disebut diantaranya itu pegawai negeri sipil pusat, pegawai negeri sipil daerah, dan pegawai negeri sipil lain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Inilah tadi dasar hukum kepegawaian yang ada 2 pasal dan masih banyak dasar hukum kepegawaian yang lainnya. Selanjutnya yang saya jelaskan itu sistem kepegawaian. Di pemerintah memerlukan sumber daya manusia sebagai pelaksananya, karena pemerintahan akan terlaksana dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien jika didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia pada pemerintahan daerah disebut pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah adalah pegawai negeri sipil pada pemerintah pusat dan daerah. Pegawai negeri sipil adalah unsur aparatur negara yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Selanjutnya itu administrasi kepegawaian. Di sini administrasi kepegawaian merupakan suatu sistem terbuka yang terdiri dari unsur-unsur kompeten yang dikendalikan ke arah sasaran agar mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, sistem mendapat input berupa informasi tentang kebutuhan pegawai yang diperlukan, keadaan pasar tenaga kerja, dan lain-lain. Input diproses dalam sistem menghasilkan output. Proses yang terjadi dalam sistem adalah interaksi unsur yang berhubungan secara seri, yaitu kegiatan merupakan kelanjutan dari seri sebelumnya. Sebagaimana yang telah saya uraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa sistem kepegawaian memiliki pengertian lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan sistem pengangkatan pegawai, tetapi juga meliputi perencanaan, pembinaan karir, pengendalian, dan sebagainya. Selanjutnya itu dalam sistem pemerintahan daerah dikenal 3 sistem pengelolaan pegawai negeri. Di sini ada 3 sistem pengelolaan pegawai negeri pada sistem pemerintahan. Yang pertama itu integrated system, yang kedua separate system, yang ketiga unified system. Baik, integrated system adalah suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian mulai dari rekrutmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai dengan penggajian dan pensiun ditetapkan oleh pusat. Sistem ini umumnya dilaksanakan di negara-negara berkembang karena ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping itu, pegawai juga difungsikan sebagai alat perekat negara dan bangsa. Yang kedua yaitu separate system. Separate system adalah suatu sistem kepegawaian di mana manajemen mulai dari rekrutmen sampai penggajian dan pensiun dilakukan oleh masing-masing daerah. Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara-negara maju
karena daerah mampu menggaji pegawainya. Di negara yang telah maju, masalah integrasi bangsa telah selesai. Oleh karena itu, yang menjadi komitmen adalah profesionalisme pegawai dalam memberikan pelayanan publik. Yang terakhir yaitu unified system. Unified system adalah suatu sistem kepegawaian di mana manajemen kepegawaian dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang dikhususkan dibentuk untuk keperluan itu. Itulah tadi bagaimana sistem pemerintahan dalam mengelola pegawainya. Selanjutnya itu ada juga sistem pengangkatan pegawai secara umum. Di sini sistem pegawainya dapat dikelompokkan menjadi 5 sistem, yaitu yang pertama sepuluh sistem, yang kedua nepotis system, yang ketiga patronage system, yang keempat merit system, dan yang terakhir career system. Baik, saya akan menjelaskan kelima proses ini, yaitu yang pertama 10 sistem. 10 sistem adalah sistem pengangkatan pegawai berdasarkan atas keanggotaan partai. Sistem ini yang paling dan sudah banyak negara yang tidak menggunakan sistem ini karena kurang memperhatikan faktor kecakapan yang sangat penting bagi tercapainya efisiensi kerja. Selanjutnya itu nepotis system. Nepotis system adalah sistem pengangkatan pegawai lebih didasarkan pada keluarga, saudara, dan teman terdekat. Yang ketiga yaitu patronage system. Sistem ini yaitu pengangkatan pegawai atas didasarkan keinginan untuk membantu pegawai tersebut. Yang keempat yaitu merit system. Merit system adalah pengangkatan pegawai didasarkan atas kecakapan. Sistem ini beranggapan bahwa negara akan maju apabila pegawai-pegawainya terdiri atas orang-orang yang cakap. Yang terakhir yaitu sistem career system. Sistem ini menekankan bahwa dalam pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan, sedangkan dalam pengembangan lebih lanjut masa kerja pegawai diperhitungkan dan ikut menentukan. Inilah kelima dari sistem pengangkatan pegawai secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan sistem kepegawaian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri, pegawai negeri digolongkan menjadi 3, yakni yang pertama itu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan pegawai negeri sipil ini dibagi menjadi 2, yakni PNS pusat dan PNS daerah. Secara definitif, PNS daerah adalah PNS daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota yang gajinya dibebankan oleh APBD dan bekerja pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima bantuan tersebut. Perubahan desentralisasi pada kebijakan tersebut juga diikuti dengan perubahan di bidang kepegawaian negara. Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang telah dijelaskan di awal tadi, dasar hukumnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di mana berdasarkan kebijakan desentralisasi dan kepegawaian lama, tampaknya sistem kepegawaian daerah yang berlaku dalam praktik lebih mirip dengan integrated nasional atau local personal system. Kelebihan nyata dari cara tersebut adalah kemampuan yang luar biasa dan pemerintah untuk menempati pegawainya di lokasi yang paling terpencil dan sekalipun guna memberikan pelayanan dan terutama menjalankan tugas pembangunan. Dengan adanya perubahan kebijakan desentralisasi ini, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penerapan, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah tersebut. Akan tetapi, harus memperhatikan dasar hukum kepegawaian NKRI yang berlaku, di mana pemerintah daerah dalam mengelola pegawai negeri di daerahnya masing-masing harus ada kontrol atau pengawasan dari pemerintah pusat, karena
pemerintah pusatlah yang bergerak menetapkan norma, standar, prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan gaji pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta kedudukan hukum baik PNS daerah maupun PNS pusat. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan kepegawaian ada kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang akan berdampak baik untuk pengembangan otonomi daerah dan negara. Itulah tadi hubungan pemerintah pusat, hubungan kepegawaian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di sini saya simpulkan bahwa antara kepegawaian pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat berhubungan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Itulah yang sempat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.